Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas WA dari Pak Nur Cahyo di Jakarta. Dia nanya begini, Pak Pendeta, Babel itu siapa? Babel ya. Babel di kitab Wahyu ini bukan Babel menara Babel dulu. Kalau menara Babel kan kurang lebih ya Mesopotamia lah. Ini Babel di kitab Wahyu. Siapa? Pak Nur Cahyo Jakarta nanya ya. Saudara-saudara, sebelum memulai saya ingin ngasih tahu ya. Hari ini itu Yesus Allah. Hari ini itu Yesus Tuhan Allah. Hari ini itu Yesus duduk di tahta surga. Hari ini itu Yesus disembah di surga. Semua ayat Alkitab. Ya. Jadi berita baiknya adalah Yesus itu sekarang Allah di surga. Berita buruknya adalah Yesus Allah di surga, tapi kenapa kalian masih nyembahnya Bapa? Tidak ada Bapa di surga, ya. Bapa adalah Bapa kiasan sudah finish. Ya. Berita baik bahwa Yesus itu di surga, tapi berita buruk juga bagi penyembah Bapa, ya. Penyembah Yahweh otomatis berita buruk, penyembah Bapa otomatis berita buruk. Penyembah Yesus berita baik. Yesus sekarang di surga. Sebagai apa? Sebagai Allah, Tuhan Allah, duduk di tata surga, disembah di surga, Maha Kuasa. Kita masuk di tema Babel di dalam kitab Wahyu. Kalau bicara Babel harus bicara Armagedon. Karena Babel ini puncak dari Armagedon. Armagedon terjadi setelah rapture atau pengangkatan orang percaya. Jadi terjadi kira-kira tahun berapa? 4930 sampai 4965. Babel adalah di akhir Armagedon ya 4960 Masehi, masih 2800 tahun lagi. Ya, 800 tahun lebih ya. Waduh, gimana ya? Anda mau denger nggak? Kalau Anda mau denger ya dengerin, ya. Nanti lihat penjelasannya ya. Armagedon Wahyu 16 ayat 16 yaitu ditandai dengan 7 cawan murka. Kalau 7 matre sama 7 sangkakala itu rapture, menjelang kedatangan Yesus di awan. Tapi kalau 7 cawan itu Armagedon ya. Ya, kita baca Wahyu 17 ayat 1 sampai 18 ini tentang Babel ya. Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Di ayat 1 Babel ini disebut pelacur besar, tinggal di tepi sungai besar, kekayaannya besar ya. Ya. Terus yang di ayat 2, raja-raja di bumi berbuat sundal dengan dia. Hati-hati dengan kata sundal ya, karena in Englishnya hire ya, ini urusan kerjaan ya. Di ayat 3, perempuan yang duduk di atas binatang berkepala 7 bertanduk 7 ini sudah pasti nabi palsu ya. Karena di Wahyu 13 ayat 1 dan 8 yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, berarti ini di tempat orang yang di luar Kristen. Namanya tidak tertulis dalam kehidupan, di luar Kristen atau Kristen kambing. Betul? Kristen kambing juga namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, jadi sudah berpikir dulu ya, di luar Kristen atau Kristen kambing yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yang menolak nyembah Yesus sudah otomatis. Kemudian di ayat 5, Babel besar itu wanita pelacur, tempat kekejian dan tempat kekejian ya. Terus di ayat 6, perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus, saksi-saksi Yesus ya. Udah, ini petunjuk aja ini. 7, rahasianya mau dibongkar. Rahasia tentang siapa itu perempuan itu dan siapa binatangnya. Kalau binatangnya sudah ketahuan itu nabi palsu ya. Persis sama di Wahyu 13 ayat 1 dan 8. Nah,
yang ayat 14, mereka berperang melawan anak domba. Anak domba kan Yesus ya. Anak domba ini menang tentu saja karena ini Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Di ayat 18, perempuan itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, sampai di sini. Kota besar memerintah atas raja-raja di bumi, lalu di situ sundal. Sundal dalam arti sudah bobrok, ya loh. Tapi juga pusat perdagangan besar. Kita lihat misalnya di dalam Wahyu 18 ayat 20. Kita loncat di Wahyu 18. Bersukacitalah hai surga, orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman terhadap Babel ya. Oleh karena kamu ya. Ini menjawab Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Silakan baca Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Ketika dibuka itu sangkakala berapa ya? Mungkin sangkakala kelima gitu ya toh. Terus Tuhan, kapan engkau balaskan atas kami ini, darah kami kapan engkau balaskan? Nah, ini di sini ya, dibalaskannya di sini di Wahyu 8 ayat 20. Di ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dari darah semua orang yang dibunuh di bumi karena kesaksian Yesus dan firman Allah, seperti di Wahyu 20 ayat 4. Nah, dengan petunjuk-petunjuk seperti ini, di manakah atau manakah kota Babel? Ya, Babel Alkitab, kitab Wahyu. Ini kejadiannya sama persis ketika kita soal Yakub yang bergumul dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Yakub gelut, bahasa gelut tahu kan? Gelut. Yakub gelut sama Allah, Yakub menang. Ada satu petunjuk ayat di Hosea 12 ayat 4. Dengan petunjuk link ayat Hosea 12 ayat 4 ini baru kita tahu ternyata yang bergumul itu malaikat, ya, orang, ya, yang memakai tubuh orang, malaikat tubuh orang. Clear. Ya, cuman satu petunjuk itu di Hosea 12 ayat 4. Demikian pula kalau Anda pengen tahu kota Babel, ada satu petunjuk sama dengan kasus Yakub dengan Hosea 12 ayat 4. Mari kita lihat dulu, kalau Anda ngomong-ngomong Babel, kira-kira calonnya mana? Banyak orang ngomong Roma. Yang pertama kan itu ya toh. Roma memenuhi syarat sih ya toh. Di tepi sungai besar, kekayaannya besar betul, persundalan, perdagangan besar, perdagangan, tetapi sudah enggak, istilahnya begini ya, enggak pakai Tuhan lah begitu, ngerti ya, sudah ngerti ya maksudnya ya. Karena ini kan Babel kan segala pelacur besar, artinya udah kagak ada moral. Oke, saya memakai kata tidak ada moral, oke, tidak ada moral ya. Ya, artinya perdagangan pun sudah nggak pakai moral, maka disebut perdagangan besar, kekayaan besar, perdagangan besar, tapi disebut persundalan. Sebab ingat, ini adalah perdagangan besar di sini ya. Roma, ya, Roma kok kayaknya tidak pas karena di sini nanti terus ada pembunuhan nabi-nabi. Oke, Roma juga ada dibunuh nabi-nabi. Oke, terus di sini dan pembunuhan darah orang-orang kudus dan kesaksian tentang Yesus Kristus dan firman Allah. Kemudian tapi kok kurang pas ya kalau Roma ya. Roma kurang pas. Oke. Jangan lupa ini akan terjadi di tahun 4960-an. Ya. Terus ada orang berpikir mana itu ibu kotanya Irak itu mana? Baghdad ya. Wah, ini Baghdad kali ini ya. Karena di sini ada clue bahwa apa itu namanya itu di luar Kristen kan, binatang itu nabi palsu di luar Kristen. Mungkin Irak kali, Babel besar. Apalagi dulu di Menara Babel juga deket-deket Irak. Oh, mungkin Babel besar itu Irak. Tapi kan ada sungai besar, sungai Tigris, Efrat, masuk akal sungai ya. Terus masuk akal di Wahyu 18 ayat 20 ya. Di situ sama dengan apa itu namanya? Apa di sini ya? Hukum Babel, Allah telah bergaum tempat nabi-nabi tapi enggak cocok kalau nabi-nabi dibunuh di daerah sana, enggak ya. Terus mana lagi calon lain ya? Roma,
Irak, ada yang bilang juga daerah Jazirah Arab ya toh. Ya, tapi kok banyak nggak cocoknya. Sekali lagi, kita mau tahu mana Babel hanya ada satu ayat. Nah, kalau link ini nggak ketemu, udah berantakan, tafsir semua. Ingat, ini pelacur besar. Pelacur besar itu perdagangan udah nggak pakai moral, ngerti ya? Apapun juga kalau bisa dijadiin duit, udah nggak pakai moral. Ingat ya saudara, itu yang disebut pelacur besar. Apa saja, bisnis juga sudah nggak pakai moral, udah nggak pakai aturan, pokoknya cari untung, udah gitu ya. Mari kita lihat satu clue ayat Alkitab, link ayat Alkitab, yaitu Yesaya 23 ayat 8. Kota yang pernah menghadiahkan mahkota. Yesaya 23 ayat 8 ini tentang Tirus. Kota Tirus ya. Kota yang pernah menghadiahkan mahkota, saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar, pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Ya, lalu oleh Tuhan dipatahkan ini kota karena kesombongannya, hancur selama 70 tahun di ayat 9. Yesaya 23 ayat 9. Di ayat 17, sesudah lewat 70 tahun Tuhan mengingat kembali Tirus. Ingat saudara kata-kata ini, kembali mendapat upah sundal. Loh, upah sundal maksudnya upah perdagangan yang nggak pakai moral tadi. Ini sudah sebegitu bobroknya ya, bobroknya kota Tirus, oke? Pelabuhan transaksi besar ya. Kembali lagi ke itu, saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar, pedagang-pedagangnya orang-orang mulia. Jadi Anda bisa bayangkan yang disebut orang-orang mulia mungkin presiden-presiden tuh kalau dagang ke situ ya, berbisnis ke situ, ke kota yang namanya Tirus atau Tyre atau Sor ya. Kemudian kembali mendapat upah dari proses sundal itu. Jadi bisnis yang di pelabuhan ini dekat pelabuhan akan besar, dan itu tanpa moral, artinya persundalan ya. Terus upah laba dan upah sundalnya ini kudus bagi Tuhan. Ini yang agak aneh. Tadi kan saya bilang ini sudah bejat gitu. Transaksi perdagangan bejat ya. Ya, ada upah dari persundalan itu, transaksi yang bejat itu karena namanya juga pelacur besar. Babel kan pelacur besar ya, dagang apa saja diduitin. Sorry ya, kalau perlu bini pun diduitin. Anda ngerti bini diduitin? Sekarang udah banyak ya toh. Bini dijual, karena punya bini cantik, bini dijual. Biar, sorry nih, biar namanya pelacur besar ya, ditidurin orang lain suruh bayar. Bini pun dijadikan bisnis ya. Kan sekarang sudah ada yang kayak gitu, bener loh, udah ada loh. Ya ini lebih parah dari itu, namanya pelacur besar. Kenapa Alkitab memakai istilah pelacur besar? Anda bisa bayangkan bobroknya kayak apa. Sehingga upah dari bisnis pelacur besar ini oleh Tuhan tetap dinyatakan kudus, nggak apa-apa. Ya toh? Lawang memang semua bisnisnya begitu. Terus apalagi kudus bagi Tuhan untuk kesejahteraan orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Ini cerita sederhana. Ada nggak gereja di tempat pelacuran, ada nggak? Orang Surabaya tahu tuh. Nggak pas di komplek pelacurannya nih. Kompleknya sekarang udah dieliminasi kan. Di pinggir dikit, di pinggir sedikit komplek pelacuran dulu namanya inisialnya Doli. Inisialnya. Jemaatnya mana? Jemaatnya pelacur-pelacur Doli itu. Karena sistem di situ sudah begitu, ya quote and quote, ya sudah kayak gitu. Jadi gereja ini dihidupi dari ya para pelacur ini, persembahannya masuk ke gereja situ. Saudara bisa terima ini? Ya toh? Duit mah nggak ngerti apa-apa, duit mah ya toh mau hasil nyuri, hasil melacur apa pas dikasih persembahan untuk kehidupan orang-orang hamba Tuhan di pinggiran. Ini skala lebih besar, Babel ini pelacur besar. Oke, kita harus berkaca di tahun 4960-an Masehi. Jangan ngomong dari sekarang. Yalah, sekarang yang kota besar itu Roma itu kan sekarang. Anda mau dengar nggak penjelasan yang secara alkitabiah dengan hikmat Tuhan ini kira-kira tahun 4900
60-an Masehi ya. Kota itu adalah Tirus. Tirus adalah di Libanon, di tepi pelabuhan. Itu akan menjadi kota super besar di tahun 4900-an. Ya jangan ngomong sekarang. Ya. Ya, Anda bisa bayangkan nanti ya. Justru saudara-saudara, Eropa itu nanti tidak ada Kristen malahan. Ya. Malah kita sudah lihat justru kekristenan akan kemana? Akan ke Libanon, akan ke Uni Emirat Arab, akan ke Syria. Itu pusat-pusat Kristen nanti. Ingat ini sekitar tahun 4960-an. Lalu kota Tirus sekarang ini di kota Tirus ini banyak gereja ortodoks. Sekarang ini di Libanon ya. Ortodoks di Libanon itu demi nama Bapa. Gitu ya. Nanti sebagai pelacur besar memenuhi syarat semua di sini ya. Termasuk nabi-nabi nanti. Kan Yesus milih nabi terus. Efesus 4 ayat 11. Terus akan ada nabi. Ya toh, nanti Tirus atau Tyre atau Shor ini akan menjadi pusat perdagangan. Ingat saudara, sebagaimana Yakub bergumul ya, Yakub dengan Allah katanya terus menang, ternyata ada clue di Hosea 12 ayat 4. Ini bicara Babel, satu-satunya clue juga cuman di Yesaya 23 ayat 8, 90 sampai ayat 17. Tuhan mengizinkan upah dan laba persundalan ini kudus. Saking bobroknya waktu ini kan sedang mau bicara dihancurkan ya. Ya. Tentu saja ada penginjil yaitu di sesuatu yang bobrok itu ada penginjilnya Saudara. Pasti ada. Seperti tadi saya bilang, di pusat pelacuran pun di pinggirnya ada gereja, Saudara ya. Ya jemaatnya ya para pelacur itu gitu loh. Ya. Ini kan rencana Babelnya mau dihancurkan, kota Tirusnya mau dihancurkan, habis itu tidak bangkit lagi. Artinya persundalan, perdagangan yang tanpa moral itu akan tidak ada lagi. Clear. Sekarang pertanyaan, calon kota Roma misalnya, Cross, udah nggak ada. Kita bicara 4960. Baghdad, Babel kan Irak, Baghdad, Cross. Katanya sih Arab, negara Arab, entah Arab Saudi, entah Uni Emirat Arab, entah daerah situ Cross. Maka petunjuk Alkitab adalah Tyre atau Tirus di Libanon. Ya, itu nanti akan menjadi seperti Singapura. Singapura itu kan kota kecil pelabuhan tapi bisnisnya luar biasa. Ya, kalau nggak ada COVID, Singapura itu akan jadi kota luar biasa. Nanti Tirus di tahun segitu, tahun 4960-an akan menjadi kota yang super besar. Semua perdagangan orang-orang kaya, raja-raja itu, raja Arab, raja itu semua jualan intan, jualan emas, jualan ke situ semua, orang-orang mulia semua. Tapi amoral, udah nggak pakai moral dagangnya ya. Bini aja disodorin, ayo tuker emas gitu ya. Saya ngebayangin aja kalau ada raja Arab punya bini cantik terus ada yang naksir gitu, tapi tuker emas kamu ya, atau tuker senjata dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada singkat saja, jadi Babel di kitab Wahyu adalah menurut Alkitab kota Tirus. Valid itu di Libanon. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian Tabibes. Haleluya. Amin.